apa yang pernah kamu terima dan merubah diri kamu hingga saat ini? Kebaikan orang tua aku sih. Ini bisa nangis nih jawabnya. Gue kayak pernah ada di posisi yang benar-benar lagi down banget, nggak tahu harus dari mana. Dan salah satu dari teman saya ada yang membela hingga sampai melawan si pembuli itu, dan akhirnya saya masih teringat dengan dia. Ya, gue nggak bisa ngebales apa-apa kecuali bilang terima kasih banyak. Ngelepas aku, karena sebenarnya aku juga gak ada jaminan di kota perantauan apakah aku berhasil atau enggak, dan gak ada jaminan juga apakah aku bisa bahagia atau enggak gitu. Kebaikan dari mertua gue, jadi gue ngerasa mertua gue itu bantuin gue banget, bantuin secara support, secara finansial semuanya, karena di luar sana kan banyak omongan tentang mertua galak lah, mertua ngatur, tapi mertua gue tuh bener-bener kebalikan dari segalanya, dari gosip-gosip itu. Jadi mertua gue tuh dari awal nikah itu mereka nggak pernah banyak minta, mereka nggak pernah banyak mau, mereka juga nggak banyak menuntut dari gue sebagai menantu mereka. Mereka selalu bilang apapun yang bisa bikin gue bahagia mereka akan support. Sampai akhirnya gue juga punya anak, mereka nggak pernah yang namanya recokin gue, atau mereka nggak pernah ngatur-ngatur yang terlalu obsesif gitu-gitu, nggak pernah sama sekali. Jadi tuh gue SMA itu nggak punya motor. Pertama awal-awal itu gue nggak punya motor, dan gue satu sekolah lah sama si Atikah ini di salah satu sekolah di Bekasi. Dan dia ini rumahnya agak jauh, dan gue minta tolong sama dia untuk tolong jemput gue dong, dan dia mau. Dan akhirnya gue nggak enak sampai kelas 2 SMA gue baru punya motor, dibeliin motor. Dan gue sih berterima kasih banget sih sama si Atikah ini, karena dia gue bisa sekolah dan nggak ngebuang-buang duit juga untuk ongkos gue sekolah. Itu sih Sebenarnya banyak banget sih, cuman selama 21 tahun hidup ya pasti banyak banget yang ada yang ingat, ada yang lupa saking banyaknya, tapi yang ngena banget di aku tuh. Jadi waktu itu aku tuh baru meniti karir gitu loh, kayak anak kuliah lagi nyari jalan, ini gimana nih caranya biar gue dapat kerjaan yang bisa menghidupi gue, karena udah nggak bisa minta-minta lagi kan ke orang tua. Kebaikan yang aku sangat berterima kasih tuh kepada ibu saya udah ngurusin meski dulu ayah meninggal, dan bahkan udah gantiin juga ayah, udah nemuin ayah tiri yang bagus, dan juga udah ngurusin aku dari kecil dan mengubah diri kamu hingga saat ini. Itu pastinya mengubah banyak segi dari hidup saya. Ayah saya meninggal, saya jadi lebih independen dan lebih baik kepada orang lain, dan juga lebih dermawan. Dulu saya pas di SMP pernah suatu saat dibully, dan salah satu dari teman saya ada yang membela hingga sampai melawan si pembuli itu, dan akhirnya saya masih teringat dengan dia, dan sampai sekarang saya merasa berutang budi dengan dia. Gue kayak pernah ada di posisi yang benar-benar lagi down banget. Di situ benar-benar nggak tahu harus dari mana. Terus juga kebetulan ada beberapa problem internal gue yang nggak bisa gue sebutin. Nah, kebetulan dari situ tiba-tiba ada orang yang ngebantu gue dengan memberi sebuah dana yang kalau bisa dibilang tuh nggak lumayan gede, cuman cukup buat gue. Terus dari situ gue bener-bener gak nyangka banget, karena di saat yang bener-bener tepat tuh gue kayak dapat bantuan dari orang yang tepat juga. Terus gue dari flashback itu gue kayak bilang ke diri gue, oh berarti
gue suatu saat harus jadi orang itu nih, harus bener-bener bisa kayak orang itu buat ngelakuin suatu hal kebaikan juga. Sampai waktu itu gue tuh membutuhkan banyak wardrobe atau baju, pokoknya baju-baju buat mix and match gitulah, yang itu tuh harus butuh banyak biar gue tuh bisa bikin konten. Seenggaknya konten ini insya Allah bisa nunjukin nih ke orang-orang kalau gue juga punya potensi loh. Terus tapi waktu itu posisi gue nggak punya uang jajan, bener-bener nol banget karena belum berpenghasilan kan, dan anak kuliah kan. Ada seseorang, nggak usah disebutin ya, seseorang ini bentuk wujud dukungannya ke gue adalah dengan dia itu bilang, nih aku kasih sebagian rezeki aku, kamu beli buat apapun yang bisa mendukung kamu, beli wardrobe atau ngedukung kamu buat meniti karir inilah, tolong dipergunakan sebaik mungkin, bayaran nanti aja kalau kamu udah punya semuanya gitu katanya. Nah di situ gue mikirnya kayak, oh ada orang baik kayak gini ya. Cara baiknya tuh mungkin bukan di lisan, tapi cara baiknya tuh di perbuatan. Mungkin lisannya nggak bisa berkata yang baik, yang nyemangatin, tapi perbuatannya bisa membuat gue berubah gitu. Kebaikan apa yang pernah kamu dapatkan hingga kamu merubah hidup kamu? Ya oke, jadi waktu itu sempat gue mau lagi pulang abis kerja, posisinya di halte busway, dan di situ emang posisinya emang lagi ngantri padet dan emang jam-jam mau buka puasa. Terus di situ gue posisinya emang gak bawa untuk bukaan gitu, untuk buka puasa. Terus yang lain emang pada bawa minuman lah gitu kan. Terus pas lagi ngantri, terus suara ajan. Terus samping gue ada ibu-ibu lagi minum. Terus dia nawarin gue untuk berbuka puasa gitu kan. Dia sempat nanya dulu, masnya puasa? Ya bu puasa, ini deh minum dulu aquanya. Udah akhirnya saya minum. Kebaikan orang tua aku sih. Kenapa? Karena orang tua aku ngizinin aku untuk merantau dan jauh dari aku. Dan waktu awal aku ngizin untuk merantau, aku tuh tahu banget mereka masih sangat setengah hati untuk ngelepas aku gitu. Tapi karena apa ya? Karena sebenarnya aku juga gak ada jaminan di kota perantauan apakah aku berhasil atau enggak, dan gak ada jaminan juga apakah aku bisa bahagia atau enggak gitu. Dan tapi apa ya, aku tetap berangkat ke Jakarta, ke kota perantauan aku, dan udah itu aku tetap berproses di sana. Mereka masih memerhatikan aku dari jauh dengan pencapaian aku yang membuat mereka bangga, dan akhirnya mereka pun benar-benar ikhlasin aku untuk jauh dari mereka, dan agar aku bisa berdiri di atas kemauan aku gitu. Jadi mereka hebat banget, kebaikannya sangat-sangat aku bawa hingga sekarang gitu. Jadi kebaikan mertua gue itu bener-bener jadi manfaat banget buat gue. Terus beberapa waktu lalu juga gue pernah bingung nih, gue ada sedikit rezeki dan mau menyalurkan dana, tapi gue bingung karena saat ini tuh banyak banget lembaga-lembaga seperti yang bisa menampung zakat atau donasi dan segala macem. Jadi gue pernah donasi di salah satu lembaga dompet duafa. Nah di situ gue tuh seneng sih karena bisa ngebantu temen-temen yang membutuhkan juga gitu. Pada intinya tuh kita sebagai makhluk sosial sebenarnya harus saling membantu gitu. Jangan pernah kita ngarepin kita bakal dibantu sama orang itu juga, cuman kita selalu amalin aja kalau misalnya apa yang kita perlakuin hari ini tuh bakal kita dapat balasannya di kemudian hari. Mungkin itu kebaikan yang gak seberapa ya dari ibu-ibu itu untuk ngasih minum ke gua. Namun itu sangat berarti untuk gua ya, apalagi kita sebagai manusia gitu, sebagai makhluk sosial, kita tuh harus saling membantu dan saling berbagi sih. Gua mulai sadar apa yang tadi ibu-ibu bagi itu ke gua, dan gua di situ mulai kayak dalam hal berbagi itu nggak melulu tentang hal-hal yang lebih besar sih, kayak hal lebih kecil itu akan lebih berguna untuk kita sebagai manusia. Gue mendapat pelajaran apa yang ibu-ibu yang waktu itu sempat ngasih gue minuman. Jadi hal-hal baik itu nggak melulu tentang hal yang lebih besar, hal sekecil itu pun yang pernah gue alamin itu sangat berguna untuk gue, apalagi waktu itu emang
mepet banget untuk pas berbuka puasa, dan situ gue pas dikasih minuman kayak wah alhamdulillah banget gitu nih, ibu baik banget. Mama, papa, aku makasih banget buat semuanya, dari aku mulai pacaran sampai sekarang aku nikah. Aku tahu semua yang aku akan lakukan itu nggak akan pernah bisa ngebales kebaikan mama papa. Aku cuma bisa berdoa semoga mama papa selalu dalam lindungan Allah, selalu bahagia, selalu sehat. Kebaikan sekecil apapun, dalam bentuk apapun yang gue terima dari siapapun orangnya, mau itu pejabat, mau itu tukang ojek, tukang sayur, atau siapapun yang ada di sekeliling gue nggak pernah mandang itu. Tapi kebaikan yang mereka kasih selalu jadi manfaat untuk diri gue sendiri sampai di titik ini. Dari hal itu gue jadi lebih ingin banyak berbagi lagi untuk sesama manusia. Dan sini gue juga suka bersedekah lah, saling berbagi untuk sesama seorang. Jadi dengan adanya dompet duafa ini, gue jadi lebih sering beramal dan berbagi untuk sesama manusia. Apalagi kita sebagai makhluk sosial gitu. Dan juga dengan adanya dompet duafa ini, gue jadi lebih mudah untuk berbagi. Dan gue percaya dengan dompet duafa ini, dengan dana-dana yang tertampung itu bisa tersalurkan ke orang-orang yang tepat dan membutuhkan.